Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sudah hadir. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman podcast yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jadi kali ini kita masuk di segmen kembali lagi di Mindset Talks with Expert. Jadi ini adalah expert yang kelima yang saya undang untuk kita bisa mengulik ilmu daripada expert kita yang satu ini mengenai tentu saja tentang psikologi olahraga dan pengalaman-pengalamannya ya mengenai psikologi olahraga. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu expert kita kali ini. Jadi, beliau adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, dan juga sebagai seorang psikolog olahraga. Beliau juga mengabdi saat ini di Persebaya. Beliau adalah Mas Afif. Halo Mas Afif. Halo Mas Mufli, Assalamualaikum semuanya. Untuk beberapa informasi perlu saya update ya. Jadi untuk yang Persebaya itu terakhir tahun lalu. Jadi tahun ini sudah ada hal lain yang membuat saya harus meletakkan fokus di bidang pengembangan yang berbeda. Waduh, itu Jadi bisa di Persebaya sampai 2019 kemarin. Nah, itu kita bisa ulik-ulik dikit tuh. Nggak apa-apa. Siap. Jadi teman-teman, beliau adalah salah satu orang yang menurut saya sangat-sangat aktif dan mengendorse psikologi olahraga di Indonesia, terbukti dari berbagai webinar-webinar dan juga postingan-postingan beliau ini yang memang sangat-sangat mendukung penyebaran ataupun supaya kita bisa paham lebih luas mengenai psikologi olahraga. Nah, saya mau nanya pertama mungkin Mas Afif, kan jurusannya psikologi klinis ya Mas ya? Nah, Betul. psikolog klinis itu sebenarnya kenapa kemudian tertarik di bidang olahraga sih Mas? Jadi awal mulanya sebenarnya ketertarikan saya pada bidang psikologi olahraga itu dimulai dari olahraganya dulu. Jadi saya sejak 3 SMP itu memang sudah menekuni olahraga yaitu bola basket. Oh, oke. Ternyata semakin serius Mas, semakin serius. SMA kemudian saya ikut tim Porprov waktu itu seleksi, kemudian ikut mewakili kota untuk kejuaraan lain sebagainya di level klub, bermain untuk Indonesia Muda Malang waktu itu. Kemudian sempat juga ikut seleksi untuk klub profesional. Tetapi itu terjadi di saat saya kuliah di S1. Nah, waktu itu saya ambilnya psikologi kan. Saya ambil S1 psikologi. Saya melibatkan banyak hal-hal yang sifatnya keilmuan di psikologi, kemudian saya pasangkan dengan pengalaman. Artinya kok banyak ya insight-insight yang saya munculkan itu, loh harusnya ini bisa terjelaskan dengan lebih baik dan bisa terkelola dengan lebih baik andai misalkan olahraga itu betul-betul dipasangkan dengan keilmuan psikologi. Nah, kemudian ternyata pada saat IBL Rookie pada saat itu di draft ternyata saya gagal di tahap akhir. Nah, kemudian dari situ saya memang harus memilih jalan gitu ya. Oke, saya akan fokus di akademik. Nah, di situ saya semakin mendalami keunikan antara psikologi dan psikologi klinis dan bagaimana itu sangat related dengan hal-hal yang ada pada olahraga. Waktu itu saya masih hanya berfokus pada atlet saja, belum sampai seperti sekarang kita ke pelatih, ke level organisasional, fokusnya pada atlet saja. Nah, namanya sudah cinta dengan olahraga ya Mas ya. Bermain profesionalnya berhenti, saya masuk ke ranah perwasitan. Jadi 2007 sempat wasit basket waktu itu. Jadi 2007 ada penataran wasit, saya ikut, lulus, kemudian aktif sampai 2013. Semakin saya mendalami psikologi dan psikologi klinis dalam bidang olahraga dengan role yang berbeda, kan kita ganti sudut pandang tuh. Kalau yang kemarin kan kita menghayati peran sebagai pemain. Kemudian kita menjadi wasit itu kan kita mengamati perilaku atlet kan yang ada kaitannya dengan bagaimana mereka berlatih dan bertanding. Saya mulai agak sedikit bertambah lagi nih, kacamata saya makin lebar gitu ya.
di saat yang sama saya juga mencoba untuk melatih Mas SMA sih. Waktu itu sampai semifinal di DBL South Region. Semakin lebar lagi, dan sebelum saya lulus S1, saya betul-betul self-talk ke dalam bahwa saya tidak boleh berhenti. Saya menemukan makna dalam psikologi klinis, terutama pada bidang olahraga, maka saya akan lanjutkan ini. Jadi awal mulanya seperti itu waktu itu, sehingga nuansa yang saya kembangkan sejak awal sebenarnya nggak langsung sih. 2011 ketika saya mulai mengajar di UNER pun nggak langsung concern ke psikologi olahraga. Jadi masih di psikologi anak, remaja, dan komunitas. Tapi di 2013 bersamaan dengan lisensi wasit yang sudah expired, saya tidak melanjutkan kembali. Jadi saya menekuni banyak, mencoba untuk riset, mencoba untuk belajar lebih banyak lagi. Dan semakin seru. Baru mulai 2013 itu ada kesempatan juga pada saat itu liga basketnya kan NBL, National Basketball League waktu itu. Mereka mengajak kerjasama untuk menjadi pilar pada referee development program. Jadi uniknya Mas, jadi waktu itu liga basket kita itu membuat suatu program untuk mengembangkan kapasitas psikologis bukan atlet tapi wasit. Oh, wasit. Itu berjalan 3 tahun. 2013, 14, ya 15. 3 tahunan lah. 3 tahun jalan. Kita banyak menghasilkan goals pada saat itu. Salah satunya adalah angka wasit yang naik ke level FIBA itu meningkat. Jumlahnya maksud saya. Jumlahnya meningkat. Ada wasit putri pertama dari Jambi itu masuk ke level FIBA. Jadi RDP kita, Referee Development Program kita tuh membuat wasit itu berada pada level yang seharusnya, bahwa nggak cuma knowledge, nggak cuma performance di lapangan, tapi juga ada bagaimana sih mengembangkan kapasitas psikologis yang dimiliki untuk mendukung performance. Itu sampai 2016 IBL lagi jalan. Kemudian 2017 masuk ke Persebaya sampai 2019. Waduh, itu shifting-nya mungkin menurut saya agak panjang ya, dari basket kemudian pindah ke sepak bola. Sepak bola. Apa ada kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk menerima pinangannya Persebaya waktu itu, Mas? Kenapa tidak stick di basket aja? Ya, pada saat itu sebenarnya yang membuat saya oke dengan Persebaya adalah salah satu statement yang disampaikan oleh manajer pada saat itu, bahwa di sini kamu bisa mengembangkan bidang keilmuan yang kamu kuasai, dan pendekatan yang akan kita gunakan adalah sport science. Jadi saya nggak perlu waktu lama untuk mengiyakan. Dan waktu itu kan belum banyak ya, Mas Mufli, ya, di Indonesia klub sepak bola yang melibatkan psikolog di dalamnya, sehingga kenapa tidak? Kenapa tidak? Meskipun jalannya cukup terjal di 2 bulan awal karena saya mengalami banyak sekali shock di situ untuk melakukan adjustment antara kultur bola basket dengan kultur sepak bola, terutama sepak bola di Indonesia. Tetapi itu bukan masalah karena 2 bulan itu saya pikir sudah cukup untuk melakukan banyak penyesuaian. Berjalan cukup baik, dan 2017 kita finish sebagai juara Liga 2 kan waktu itu. Oke, jadi memang memang sudah sangat dari lama memang sudah sangat suka dengan olahraga, kemudian sempat menjadi pelatih juga, kemudian mengambil lisensi sebagai wasit, kemudian mencoba untuk menjadi seorang psikolog olahraga di klub profesional itu. Wah, saya rasa memang pengalamannya luar biasa sih dalam durasi waktu yang lumayan panjang itu. Saya rasa memang teman-teman yang mendengarkan atau melihat ngobrolan kita saat ini benar-benar bisa mengambil banyak hal dari pengalamannya Mas Afif. Nah, kemudian Mas Afif 2017 kan mulai itu di Persebaya ya. Dibilang tadi dikatakan tadi beberapa kali mungkin agak-agak menantang lah adjustment yang dilakukan dari basket kemudian shifting ke bola. Menurut Mas Afif, perbedaan mendasar dari atlet-atletnya kah atau sistemnya kah yang membuat mungkin Mas Afif berat atau bisa menantang waktu itu pada saat menjadi seorang orang aktif di basket dan juga orang yang aktif di sepak bola itu, kira-kira adjustment yang beratnya itu di mana, Mas?
Yang uh, yang pertama yang menantang ya. Jadi saya tidak ingin menggunakan berat sebenarnya karena selalu kita bisa lalui kok. Jadi yang menantang itu yang pertama adalah tentang stigma kata psikolog dulu. Belum sampai ke psikolog olahraga. Satu kata psikolog itu belum semua orang di Indonesia itu memiliki pemahaman dan penerimaan yang tepat. Jadi ketika mendengar kata psikolog itu identik dengan kasus-kasus yang memang mengarah kepada gangguan dan penyakit kejiwaan. Dan itu ternyata terjadi juga di olahraga. Di bola basket, kebanyakan dari kultur bola basket kan dibangun di universitas. Sehingga pembinanya, pengelolanya dan seterusnya itu sudah cukup aware dengan satu kata psikolog dan psikologi itu tadi. Tapi di sepak bola dengan melihat fakta bahwa ini adalah olahraga yang sangat digandrungi masyarakat Indonesia di berbagai macam lapisan, artinya kita butuh effort dan butuh konsistensi untuk mengenalkan psikologi yang benar kepada masyarakat bahwa psikologi ini nggak sama kayak dukun. Jadi nggak tiba-tiba tuh kita misalkan datang terus kemudian kita ngobatin, nanganin dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi bahwa menyelaraskan pemahaman akan psikologi itu mendukung program latihan, mendukung program pelatih, mendukung performance atlet di latihan maupun di pertandingan itu yang butuh waktu di awal. Artinya pada saat awal saya nyemplung di dunia olahraga dan terutama sepak bola, ada penolakan-penolakan akan profesi psikologi. Dan saya pikir ini menjadi suatu sharing cerita yang mungkin juga pernah dialami oleh pendamping psikologis yang lain di cabur-cabur tertentu. Penolakan itu sebenarnya kalau saya analisis bukan karena mereka itu anti, tidak, tapi itu tadi karena mereka memahami dan memaknai definisi yang kurang tepat tentang psikolog dan psikolog olahraga. Dan sehingga yang saya kuatkan di saat awal-awal beradaptasi dengan kultur sepak bola adalah komunikasi. Jadi bagaimana cara kita untuk menampilkan secara konsisten, baik itu dari cara kita untuk berperilaku sebagai profesional, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, menjelaskan kepada pelatih, menjelaskan kepada manajemen tim, menjelaskan kepada atlet. Karena sebenarnya itu terjadi di level manapun, Mas Mufli. Saya pernah membaca buku ya, How to Win a Game gitu. Jadi buku itu adalah tulisan dari seorang psikolog di English Premier League. Dia itu di sesi awal masuk ke dalam klub itu, dia masuk ke ruang ganti dan dia katakan kepada pemain, saya tahu apa yang kalian pikirkan, kalian pasti menganggap saya musuh. Wah, ini pasti sahabat pelatih, sahabat manajer yang punya misi khusus untuk mencari tahu, jadi kayak spy gitu ya. Kemudian dia jelaskan secara menyeluruh apa yang dia lakukan dan dia katakan bahwa saya adalah sahabat kalian. Jadi memang di tahap awal adjustment itu yang harus kita lakukan. Declare posisi, kompetensi, berkomunikasi dengan baik, dan tujuan kita adalah support. Itu, Mas. Resistensi paling berat sebenarnya itu ada di pihak mana, Mas? Apakah pelatih kah atau memang dari pemain sendiri atau dari manajemen klubnya, Mas? Kalau menurut Mas Afif lihat. Nah, yang unik sebenarnya kalau di level klub yang saya dampingi sebenarnya tidak dari dalam, Mas, tapi justru lebih ke publik gitu. Jadi kayak misalkan kalau manajemen support, pelatih support sekali. Waktu itu saya bersama dengan Angel Alfredo Vera saat ini di Persiba Balikpapan. Dengan Esteban Busto pada saat meeting di awal itu mereka katakan bantu pemain kami untuk selalu berada pada level mental yang positif. Siap, coach. Artinya manajemen oke, pelatih oke, pemain butuh waktu sedikit untuk beradaptasi, bukan resisten mereka, tapi baru kenal aja dengan konsep dan pendampingan psikologi sampai ke level klub, gitu kan. Dalam perjalanannya resistensi itu dialami oleh masyarakat secara luas. Jadi kayak misalkan ketika tim berada pada state yang negatif, gitu ya. Kan di sepak bola kadang ada off season lah gitu, jadi benar-benar off peak gitu ya. 1-2 pekan itu kayak sulit sekali untuk mencari suatu pola yang tepat untuk bisa maksimal di lapangan. Pasti yang dikaitkan oleh masyarakat atau supporter adalah ini pasti masalah mental. Iya. Gitu ya. Ini masalah mental.
Nah, kita kan bekerjanya tidak terlihat ya, Mas Mufli ya. Lalu mereka tuh banyak yang ya sudah lo serahkan saja kepada psikolog, harusnya pada psikolog. Sehingga pada saat itu ketika mereka tahu bahwa di tim sudah ada psikolog, publik itu pada saat itu responnya positif ya. Oh oke, sudah ada kok yang menangani gitu kan. Tapi banyak juga yang memberikan usulan-usulan yang sebenarnya agak sedikit buat saya mengejutkan. Kayak misalkan, Anda kan seorang psikolog, berarti bisa dong membuat tim itu besok langsung menang. Wow, itu saya terkejut. Karena kita melihat kalau pemain kita tuh kalau main di hadapan supporter sendiri jadinya malah takut, malah ragu dan seterusnya. Anda kan psikolog, Anda bisa rubah itu semua. Nah, saya tidak tahu itu masuk ke resistensi atau tidak ya, tapi di sana ada pemahaman yang sebenarnya perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita selaraskan dan perlu untuk kita komunikasikan. Kemudian secara konsisten akhirnya kita menunjukkan ada program-program dan seterusnya dan ternyata itu berdampak positif. Barulah orang-orang ini, masyarakat atau publik maupun supporter, oh ternyata di sini efeknya. Takes time, perlahan, dan itu bukan pekerjaan yang sulapan. Nah itu. Jadi alhamdulillahnya ya Mas Mufli ya, kalau untuk resistensi yang penolakan di klub itu nggak ada. Malah saya sangat terdukung sekali dengan tim pada saat itu. Iya, luar biasa. Karena emang Surabaya dan Jawa Timur itu adalah salah satu provinsi dan juga kota yang memang lebih dulu sebenarnya menerapkan bantuan daripada tenaga profesional psikologi dalam di berbagai cabang olahraga yang yang dipertandingkan kemarin waktu PON ya Mas ya. Kemarin aktif juga nggak Mas waktu di PON kemarin itu? Di Prapon. Jadi saya tergabung di tim 3 pilarnya KONI itu di Prapon edisi 2016 atau 17 ya, saya lupa. Pada saat itu kita diminta untuk support, baik itu mulai dari asesmen sampai ke evaluasi, kemudian masuk ke cabur-cabur dan seterusnya. Tapi pada saat proses PON-nya, gitu ya, itu kebetulan memang ada prioritas lain yang harus saya kerjakan pada saat itu sehingga ya seperti Mas Mufli tadi sampaikan di Jawa Timur banyak praktisi psikologi olahraga yang memang istilahnya kita nggak akan kehabisan SDM lah gitu ya, sehingga ada banyak sekali yang bisa support pada itu. Jadi saya support tapi memang tidak sampai finish ya, tidak sampai di penyelenggaraannya, tapi di persiapannya itu saya bantu support. Buat teman-teman yang belum tahu role sebenarnya seorang psikolog olahraga atau praktisi psikologi olahraga di dalam sebuah tim itu menurut Mas Afif seperti apa sih Mas? Ini yang menarik ya. Jadi role sebenarnya dari kita sebagai pendamping psikologis atlet yang utama adalah bahwa kita harus selalu bisa menempatkan diri kita itu sebagai supporting dari rencana klub atau tim dan rencana yang disusun oleh pelatih. Nah, dalam rencana itu kita juga harus pandai melihat mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang itu menjadi kebutuhan untuk pengembangan. Artinya di tahap-tahap awal seorang psikolog olahraga diharapkan mampu untuk membuat semacam need analysis. Ada kebutuhan apa pada tim ini untuk kita berikan. Jadi berdasarkan pengalaman saya sih, kita malah justru tidak perlu terburu-buru untuk memberikan intervensi, gitu ya. Karena kita harus selami dulu sebenarnya ada kebutuhan apa, ada kondisi apa, termasuk juga analisisnya multifaktorial. Jadi kita juga harus lihat ini terjadi karena faktor apa, gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu role yang terkait dengan role yang kedua adalah bahwa kita berdiri pada sisi staf kepelatihan dan kita mendukung program pelatih, tapi di sisi yang lain kita terkadang juga bisa menjadi jembatan antara kesulitan-kesulitan psikologis yang terjadi pada diri atlet
kita bantu untuk berkembang, dan itu kita komunikasikan kepada pelatih maupun jajarannya. Jadi kerjanya kompleks sebenarnya Mas Muflih ya, kalau di level tim atau di level klub, karena kita harus tahu bagaimana informasi yang berkembang di sekeliling tim, termasuk di sekeliling atletnya. Kemudian yang kita lakukan adalah proses untuk asesmen. Kemudian asesmen itu ya baik yang formal maupun informal, tergantung kebutuhannya, analisis kebutuhannya tadi. Kemudian kita akan membuat program yang pasti akan meminta persetujuan dari pelatih. Ketika disetujui oleh pelatih, dijalankan, dan kita juga akan evaluasi. Jadi asesmen, intervensi, evaluasi itu adalah role dari psikologi olahraga di dalam suatu tim atau di dalam suatu klub. Memang pendekatannya kadang-kadang sifatnya bisa clinical maupun educational ya. Jadi sesuai dengan diskusi dengan beberapa pakar gitu ya. Nah, itu tergantung kebutuhannya sih. Itu yang dua tadi itu mungkin bisa jelaskan tuh yang educational dan clinical. Clinical dan educational. Nah, itu mungkin bisa diberikan penjelasan tambahan tuh Mas. Maksudnya pendekatan yang educational dan clinical itu seperti apa? Jadi kalau yang terkait dengan clinical adalah hal-hal yang terkait dengan kondisi-kondisi yang sangat personal pada diri atlet, gitu ya. Dan kita berikan dalam bentuk penanganan. Jadi misalkan mungkin kita lakukan tahapan debriefing relaxation, kita mungkin lakukan dalam bentuk counseling, kita lakukan dalam bentuk intervensi psikologi sesuai dengan persoalan dan kondisi yang dialami oleh atlet. Jadi praktikal, gitu ya, langsung. Nah, kalau yang dalam sisi educational, kita melakukan training seperti misalkan bagaimana caranya untuk mental imagery, bagaimana caranya untuk self-talk dan menyusun kalimat-kalimat apa saja yang harusnya kita gunakan untuk self-talk. Jadi yang sifatnya training dan seterusnya itu masuk ke ranah educational. Dan yang penanganan langsung terkait dengan kondisi dan persoalan psikologis yang dialami oleh atlet masuk ke dalam ranah klinikal. Okay. Kemudian Mas Hafif kan seorang psikolog atau yang berprofesi sebagai seorang psikolog klinis ya. Pernah tidak selama karirnya Mas Hafif membantu atlet sebagai seorang psikolog olahraga menemukan isu-isu yang sifatnya klinikal tadi itu, Mas? Justru lebih banyak terjadinya di level amatir, jadi di level sebelum profesional. Tapi memang ada sih Mas, saya mencoba merecall ini ya, saya mencoba untuk mengingat kembali. Sebenarnya ada beberapa kasus-kasus yang terkait dengan klinis sih sebenarnya, dan biasanya yang terjadi itu tidak lepas dari kondisi-kondisi yang terkait dengan anxiety, kecemasan, sama kaitannya dengan personality. Contoh ada kasus pada saat latihan, ini angkat berat misalkan ya, latihan dia bisa 202 kg misalkan. Pada saat turnamen sebenarnya yang harus diangkat hanya 198. Tapi ternyata setiap latihan tuh berhasil 202. Tapi pada saat pada saat kompetisi, situasi yang sesungguhnya, padahal kurang 4 kilo tuh, ya kan, asumsi kita kan enteng aja sebenarnya, tapi nggak bisa tuh, malah 195 maksimal dan seterusnya. Jadi, nah setelah didampingi dan seterusnya, masalah yang terjadi adalah bagaimana seorang atlet ini memiliki kecemasan yang berdampak pada performance-nya. Nah, kecemasan ini dalam beberapa level itu sangat mempengaruhi bagaimana performance, dan kita perlu identifikasi ada di mana level kecemasan itu. Jadi itu ya kurang lebih itu kecemasan, terus gejala depresi juga ada sih Mas sebenarnya. Waduh. Terutama terkait dengan injury, gitu ya. Jadi bagaimana seorang atlet itu accept dengan injure, dengan proses recovery itu ada.
Gejala depresi ada, kecemasan itu yang paling khas. Kalau motivasi sih saya pikir itu masalah yang common ya, cukup umum lah. Enggak, Itu sih Mas. Saya coba mengarahkan pembicaraan kita ini ke ranah kesehatan mental ya Mas ya, berhubung dengan background pendidikan Mas Afif yang juga sebagai seorang psikolog klinis. Nah sekarang awareness, kalau yang saya lihat ya, awareness masyarakat kita ini sebagai seorang yang hidup di Indonesia saat ini, kesehatan mental sekarang ini sudah semakin sering digaungkan. Saya kemarin punya teman alumni UNAIR juga, S2 di psikologi Universitas Airlangga. Dia membangun sebuah membuat sebuah platform Halo Jiwa untuk orang-orang yang memiliki mungkin masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental, dan mereka juga sangat-sangat kuat mengendorse mengenai kesehatan mental sendiri. Nah, menurut Mas Afif, apakah memang sekarang rakyat Indonesia ini sudah semakin aware-kah dengan kesehatan mental, ataukah justru karena kita tidak aware-nya, makanya orang semakin sibuk nih, semakin banyak kasus mengenai kesehatan mental, makanya sekarang malah semakin sering digaungkan gitu, Mas? Kalau saya pribadi menilai bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai aware, Mas Mufli. Jadi kenapa sudah mulai aware? Karena kita melihat dari yang pertama traffic riset di bidang akademik ya. Jadi kita di bidang akademik itu semakin banyak penelitian-penelitian yang ingin mengungkapkan bagaimana isu tentang kesehatan mental itu menjadi salah satu faktor atau variabel yang bisa ditelaah lebih jauh di dalam kaitannya dengan psikologi olahraga, terutama pada atlet. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi semakin banyak riset-riset menarik. Lalu yang kedua, semakin banyak pelatih yang mulai menilai bahwa atlet itu nggak hanya fisik, nggak hanya teknik dan taktik gitu ya, tapi ada faktor kunci yang keempat yang menjadi penting, yaitu faktor mentality. Tapi mentalnya bukan mental hanya berani saja, tapi lebih ke bahkan ke kematangan kepribadian kalau menurut saya. Dan isu tentang kesehatan mental kan sebenarnya juga bagaimana seorang atlet itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan seterusnya. Nah, ada banyak pelatih yang sudah mulai cukup terbuka dengan hal seperti itu. Lalu kalau saya menilainya sebenarnya semakin banyak persoalan-persoalan, maka semakin besar peluang masyarakat kita untuk semakin memahami bahwa kesehatan mental itu menjadi isu yang penting. Jadi ya saya agak sulit misalkan ditanya mana yang dianggap sebagai kausanya gitu ya, apakah karena banyaknya kasus lalu mereka jadi aware, atau mereka jadi aware dulu terus kemudian akhirnya banyak kasus-kasus yang terungkap dan kemudian ini saya pikir keduanya berjalan bersamaan. Itu sih. Sebagai seorang psikolog olahraga yang berfokus di bidang klinis, bagaimana sih Mas Afif melihat seorang atlet itu sendiri? Apakah atlet itu stigma yang ada di masyarakat atau persepsi yang ada di masyarakat saat ini kan atlet itu adalah sebagai seorang pejuang yang memang dia harus pantang menyerah misalnya. Nah, seringkali memang saya melihat bahwa orang-orang di dunia itu tidak melihat atlet ini sebagai seorang manusia yang juga memiliki masalah pribadi. Gitu ya Mas. Jadi mereka selalu seakan-akan menurut saya dipaksa untuk bisa memiliki performance yang konsisten bagus. Ketika misalnya dia tidak bagus, dia dibully habis-habisan. Misalkan kemudian mereka betul-betul di pressure untuk menjadi seorang, untuk bisa menguntungkan tim misalnya. Nah, apakah hal-hal tersebut bisa mengarah kepada gangguan daripada kesehatan mental atlet sendiri, Mas? Sangat ya Mas ya, karena sebenarnya makna dari olahraga itu kan sebenarnya adalah untuk mencapai prestasi tertinggi. Nah, prestasi tertinggi ini sebenarnya dimaknai itu bukan hanya terkait dengan trofi, ya. Jadi bagaimana mencapai prestasi tertinggi itu yang harus dimaknai sebagai nilai juang dari seorang atlet. Nah, sebelum saya jawab yang kedua terkait dengan masyarakat menilai, sebenarnya being an athlete itu menurut saya adalah suatu kemanan hidup yang luar biasa. Saya selalu iri Mas dengan atlet itu. Kenapa? Karena mereka tuh selalu punya
atribut-atribut psikologis yang luar biasa dibandingkan orang-orang lain. Mereka punya motivasi yang sangat tinggi, mereka punya daya tahan yang luar biasa. Bahkan mereka itu punya komitmen yang kuat untuk berhasil dengan olahraga yang mereka tekuni, gitu ya. Nah, tetapi kan itu tadi, makna akan prestasi itu jangan-jangan ada yang nggak sinkron antara apa yang sedang diperjuangkan oleh individu atlet ini dengan penilaian masyarakat. Atlet sedang misalkan seorang atlet gimnastik misalkan, senam gitu misalkan, dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi gold medalist, untuk dapat medali emas. Nah, pada saat dia masih berusaha ini kan target prestasi dia itu kan short term goals. Adalah misalkan lolos kualifikasi dulu, kemudian masuk ke 5 besar dulu, masuk ke 3 besar dulu, naik dan seterusnya. Nah, itu kan sifatnya sangat personal. Dan itu prestasi sebenarnya. Tapi mungkin yang terjadi di Indonesia, dan ini saya masukkan ke Indonesia, yang terjadi di Indonesia adalah kadang masyarakat kita belum terlalu mengenali yang sedang diperjuangkan atlet saat ini itu ada di level mana, gitu ya. Jangan-jangan yang mereka anggap prestasi itu berbeda dengan yang dianggap prestasi oleh atlet. Ya. Kayak misalkan timnas U16 kita kemarin itu juara di Sidoarjo. Wih, itu full house mas, stadion itu sampai nggak karu-karuan kan. Nah saya kebayangnya gini, waktu itu kan juara ya. Tapi saya tuh berharap di dalam hati itu ketika saya nonton berharap, andai misalkan kalah, tolong jangan hujat mereka. Ya. Karena mereka ini sedang bertumbuh, mereka ini sedang dalam proses bertumbuh dan berkembang pada sisi kematangan kepribadian sampai ke ketangguhan mentalnya. Khawatirnya adalah ketika mereka terbebani dengan ekspektasi publik bahwa kok kalah sih, ya itu masih halus banget gitu ya. Kalau kultur di Surabaya dan Jawa Timur kan lebih keras lagi. Jangan-jangan nanti mereka malah justru mengalami penurunan motivasi, kemudian mengalami kondisi-kondisi psikologis yang menekan performance mereka. Ya, kalau tidak ditangani dan tidak dikelola dengan baik, akhirnya lama-kelamaan mereka menjadi pensiun dini. Karena nggak ketemu mana prestasinya sudah tidak ketemu lagi. Gitu. Dan itu faktornya sangat banyak mas, nggak cuman pressure dari lingkungan terkait dengan kondisi atletnya sendiri, parents-nya bagaimana, coach-nya bagaimana gitu ya. Terus kemudian supporting manajerial dari olahraga itu sendiri seperti apa. Sangat-sangat kompleks di sana. Saya Jadi rasa, ya apa namanya ya? Saya rasa memang banyak sekali kasus-kasus mungkin yang terjadi di Indonesia saat ini, bahkan di dunia juga seperti itu ya. Ketika misalnya pressure daripada publik itu tidak bisa dimaknai positif misalnya oleh atletnya, kemudian itu membuat mereka semakin terpressure, tertekan, akhirnya justru malah melahirkan motivasi yang menurun lah, kemudian performa yang akhirnya berakibat kepada penurunan performa yang sangat signifikan gitu ya mas ya. betul. Kemudian mas, apakah isu-isu mengenai kesehatan mental ini hanya dialami oleh orang-orang atau atlet-atlet yang masih amatur kah, ataukah atlet-atlet yang sudah terjun lama atau sudah sebagai seorang profesional atlet itu tidak mengalami namanya pressure atau isu-isu kesehatan mental ini mas? Karena kita melihatnya mungkin ya mereka ini adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat hebat, punya pengalaman bertanding yang luar biasa, kemudian apa yang dia dapatkan selama ini itu sudah luar biasa banyaknya. Nah, apakah isu-isu mengenai kesehatan mental itu hanya berlaku kepada atlet-atlet amaturkah atau kepada seluruh atlet gitu mas? Sebenarnya tidak ada batasan ya, artinya ini terjadi pada seluruh rentang usia atlet, baik itu usia junior, amatir, sampai profesional itu terjadi. Hanya saja mungkin faktor pencetusnya, kemudian persoalan tekanannya itu seperti apa dan bagaimana itu mungkin dalam setiap kelompok usia itu menjadi berbeda-beda sampai ke bisa dibedakan juga nanti yang amatir seperti apa, yang profesional seperti apa. Sebenarnya di luar dari kondisi atlet kan memang kita juga
manusia itu punya kerentanan ya Mas ya akan persoalan-persoalan maupun tekanan-tekanan di luar. Tapi kalau dalam konteks atlet itu menjadi sangat spesial, terutama atlet nasional, karena yang dibawa itu adalah ekspektasi negara. Jadi menyelaraskan antara makna prestasi pada diri sendiri dan makna heroik nasionalisme sebagai seorang atlet itu yang harus diselaraskan. Dan itu tidak mengenal usia, Mas. Jadi mulai dari usia kecil sekalipun peluang untuk terjadinya masalah-masalah yang berdampak pada kesehatan mental atlet itu sudah ada. Seperti kalau untuk anak-anak ya di sport parentingnya. Gitu. Kalau di usia junior, usia amatir, mungkin terkait dengan transisi antara dirinya itu atlet itu mengukur apakah saya stop di sini atau lanjut ke level profesional. Itu kan di situ sebenarnya adalah momen mereka untuk bimbang gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan Mas ya sebagai masyarakat, sebagai teman misalnya, bagaimana kita bisa menjaga kondisi atlet-atlet kita ini supaya mereka ada di state yang positif mengenai kesehatan mentalnya ini? Ya, kita harus bekerja sama secara kolaboratif sih. Artinya semua elemen yang terlibat dalam pengembangan atlet, mulai dari junior sampai profesional, itu memang harus terlibat dan harus selaras, Mas. Artinya nggak mungkin kalau misalkan ayo kita adakan penanganan psikologis ya untuk teman-teman kita yang mungkin kita anggap punya persoalan psikologis sebagai atlet gitu ya. Terus kita tiba-tiba datang. Itu akan sangat sangat gegabah menurut saya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kan elemennya itu kalau di junior atlet itu kan ada 3, coach, parents, atlet itu sendiri. Nanti kalau sudah masuk ke level yang profesional di klub, nanti ada coach, ada atlet, ada coaching staff, ada elemen-elemen yang lain seperti manajerial, kemudian ada mungkin supporting crew, media, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai suatu sistem yang harus bekerja bersama-sama untuk pengembangan atlet. Artinya kalau misalkan kita memang sudah punya satu suara bahwa kesehatan mental itu adalah penting untuk kita kelola, untuk membantu mendukung performance maupun well-being dari atlet, maka ya semua pihak ya kita akan secara bersama-sama bergerak ke arah sana. Dari diskusi semacam ini, kemudian mungkin webinar, kemudian talk show sharing berupa seminar, workshop mungkin dan seterusnya. Memanfaatkan awareness yang sudah semakin meningkat di kalangan pelatih dan juga organisasi di pengelola cabang olahraga. Yang bikin miris sebenarnya itu sih Mas, kalau menurut saya, bagaimana masyarakat men-treat atlet-atlet kita itu seperti sebuah robot yang mereka tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan, yang mereka menghilangkan sisi kemanusiaan daripada atlet itu sendiri. Nah, itu yang membuat saya selalu sangat-sangat miris melihat masyarakat kita saat ini. Nah, saya ada di posisi itu, Mas. Kemarin selama 3 tahun di tim di Persebaya terutama. Iya. Mbak, mungkin ada pengalaman yang bisa di-share Mas waktu itu. Iya. Jadi pada saat di tahun 2017 kita itu ekspektasinya kan memang kita di Liga 2 waktu itu. Ekspektasi publik, ekspektasi masyarakat bonek pada saat itu adalah juara dan bisa masuk ke Liga 1. Atau nggak juara nggak apa-apa, pokoknya lolos ke Liga 1. Nah, berarti kan harus masuk ke 3 besar. Gitu ya. Nah, yang menjadi berat adalah pada saat kita itu mulai masuk ke babak reguler ke babak 8 besar. Itu berat sekali. Ada banyak hal yang terjadi, kemudian ada banyak friksi yang terjadi, ada banyak pressure yang terjadi. Caci maki itu sudah sangat biasa kita terima. Orang Jawa bilang paido gitu ya. Itu sudah biasa kita terima. Nah, kita mendampingi atlet untuk memiliki tidak hanya ketangguhan, tapi penerimaan akan itu, bahwa ya kamu berada di klub sebesar ini dengan ekspektasi sebesar ini, ya it's a part of your job gitu ya. Bagaimana kamu menjaga
appearance-mu, bagaimana kamu menampilkan dirimu di medsos dan seterusnya, itu akan sangat mempengaruhi. Kita dampingi, Mas. Kemudian pada saat kita berhasil lolos ke 8 besar, sebenarnya kondisi pemain pada saat itu sedang dalam kondisi yang dalam pengamatan saya sebagai pendamping psikologis mulai agak sedikit punya resiko untuk mengalami kondisi-kondisi yang turun secara psikologis. Lalu kemudian saya posting di Instagram saya apresiasi dukungan teman-teman supporter, dan saya bilang, sekarang kita sudah lolos ke 8 besar, berikan waktu sesaat untuk teman-teman kita untuk melakukan pemulihan mental, agar kita bisa bicara banyak di 8 besar. Dan itu perlu saya sampaikan agar teman-teman itu benar-benar bisa fokus pada recovery mentalnya. Jadi pemulihan akan kondisi-kondisi yang berat. Dan bersyukurnya waktu itu kan kita 8 besar itu di luar ya, di Bandung, terus geser ke Cikarang kalau nggak salah. Kemudian di sana tuh kita berkumpul sebagai keluarga, kita bikin banyak aktivitas dan seterusnya. Betul-betul menempatkan level disiplin, effort untuk bekerja keras itu berada pada level yang tepat, tapi kita jangan pernah meninggalkan satu elemen kunci dalam sepak bola, yaitu enjoyment. Jangan sampai pemain kehilangan enjoyment ketika mereka di lapangan. Mau skillnya levelnya 99 gitu ya, tapi kalau misalkan enjoyment ini hari itu dia tidak miliki, dia tidak akan bisa berbicara banyak. Sehingga itu yang kita fokuskan gitu ya. Jadi kami keluar dibantu oleh manajemen pada saat itu, yuk bantu yuk teman-teman, yuk kita bikin. Akhirnya muncul tagar waktu itu, kita Persebaya, itu adalah di 8 besar. 8 besar 2017 itu untuk menyamakan frekuensi dukungan supporter untuk menjadi konstruktif kepada tim. Alhamdulillah itu menjadi booster bagi teman-teman yang sebelumnya itu dimaknai sebagai pressure, akhirnya dimaknai sebagai suatu dukungan positif, ya kita bisa finish menjadi juara. Wow, bisa. Nah, saya penasaran pada saat Mas Afif mengatakan di 8 besar tadi itu sudah melihat adanya risiko-risiko mengalami penurunan performa. Nah, tanda daripada yang ditunjukkan daripada atletnya itu sendiri, tanda yang seperti apa sih, Mas? Kalau boleh tahu. Baik. Nah, ini sharing pengalaman ya, Mas Muflih ya. Yang kita lakukan itu sebenarnya kan observasi. Yeah. Jadi salah satu kekuatan dari asesmen psikologis oleh pendamping psikologi atlet adalah observasi. Yang mana observasi itu selalu harus mengikuti kaidah dan etika-etika yang memang ditetapkan. Artinya jangan sampai kita punya high inferential judgment istilahnya gitu. Jadi kita mengobservasi lalu kemudian kita langsung menyimpulkan gitu ya. Nah, yang saya lakukan Mas Muflih adalah saya selalu membuka diri saya untuk bertanya kepada staf analis statistik, Mas, update statistik terbaru dari pemain seperti apa dong, pekan ini gimana, dan pekan terakhir seperti apa. Sehingga dari data performance yang sifatnya angka itu kita sudah amati dulu, dan saya belajar bersama dia pada saat itu, Mas Nur Arif Budiman. Saya belajar bersama dia, Mas, data seperti ini bacanya gimana, ini artinya apa, dan seterusnya. Kemudian saya coba mencari tahu yang mana yang beririsan langsung dengan faktor psikologis. Nah, kemudian itu nanti akan digabungkan dengan data observasi saya di lapangan, di latihan, Mas. Jadi kelihatannya psikolog itu nungguin gitu aja ya, ngelihat, nungguin gitu ya. Tapi sebenarnya kita sedang merekam hal-hal yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi atlet. Itu kita sudah punya datanya, kita coba analisis. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah tanya ke staf medis, dokter tim, fisioterapis, muscle. Kita tanya semuanya. Wah, ternyata memang ada kondisi-kondisi yang mendukung akan resiko itu akan terjadi. Salah satunya adalah fatigue. Ada indikasi kelelahan. Iya. Nah, kalau atletnya kelelahan, Mas, secara fisik gitu ya, mau program psikologi seperti apapun, itu akan sulit. Nah, berat. Kolaborasi dari semua hal inilah yang membuat kita di level staf pelatih pada saat itu memprediksi adanya risiko penurunan, dan dari prediksi risiko penurunan itu kita
mengusulkan adanya aktivitas-aktivitas atau program-program untuk mengcover itu semua agar tidak jadi turun. Hmm. Iya, 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 Gini, iya. Mas. Menarik. Jadi mulai daripada angka-angka atau performance mereka di lapangan yang direpresentasikan oleh angka-angka tersebut, kemudian dari Ya, tren yang statistik tersebut ya. dilihat apakah bagaimana tren daripada performance pemain di lapangan. Nah, Ya, kemudian dikombinasikan dengan observasi dan juga betul. wawancara sedikit mungkin yang dilaksanakan oleh Ya, tim psikologi. Wah, luar biasa. Nah, itulah kemudian yang menjadi acuan untuk pembuatan intervensinya. Nah, kemudian ya. intervensi yang dibuat adalah kegiatan apa, Mas, waktu itu? Ada yang sifatnya Gathering. itu kita membaginya dua, Mas Mufli. Ada yang on pitch, jadi di dalam lapangan. Hmm, Ada yang sifatnya off pitch. oke. Kalau yang di dalam lapangan itu kan kita mengusulkan kepada pelatih, maksudnya coach, kondisi pemain seperti ini. Nah, Ya. pelatih pada saat itu menyesuaikan, misalkan di bagian akhir training yang cukup berat, dia memasukkan aktivitas latihan yang ada serunya, ada ketawanya, dan itu coach yang bikin. Gitu. Kita mengusulkan berdasarkan data coach ini seperti ini akan lebih akan lebih nyaman bagi pemain nanti ketika misalkan dia itu di sesi akhir latihan dia itu ada happy, ada enjoy-nya misalkan. Nah, itu yang on pitch ya, Mas. Yang off pitch itu biasanya tergantung. Kalau kita cukup punya banyak waktu, maka kita akan adakan kegiatan yang bersama-sama. Mungkin kita keluar kemana. Sederhana sebenarnya, cuman pindah tempat aja. Nggak di lapangan, nggak di mes gitu ya. Pindah tempat sekian kilometer aja, tapi kumpul semua, makan bareng di lantai, ngobrol, guyon, dan seterusnya. Kemudian yang menarik adalah tim ini dibangun, kita bangun dengan makna kekeluargaan. Artinya meskipun kelihatannya itu kegiatan yang rekreasional, tapi pemain sudah punya kesadaran bahwa di akhir itu mereka akan bersama-sama bicara kembali dan kemudian menguatkan komitmen bersamanya seperti apa. Kita bertindak sebagai fasilitator, Mas. Nah, itu ketika dua itu terpasangkan, akhirnya terjadilah kondisi-kondisi yang menurut saya sangat-sangat ideal ketika kita di 8 besar itu main bolanya itu, aduh, levelnya itu ikhlas gitu pemain itu. Jadi saya sampai sulit menemukan padanan katanya ya. Sampai sulit menemukan padanan katanya. Kayak nggak mikir, maksudnya gini, mereka tahu kapasitas mereka tahu skillnya mereka ada di mana, mereka tahu mereka berada di tim yang luar biasa, dan bermainnya itu benar-benar nothing tulus, itu nggak bisa menggantikan kata ikhlas itu tadi. Jadi benar-benar ikhlas mainnya gitu. Ketika bermain itu situasi sulit mereka hadapi dengan senang, situasi senang mereka hadapi dengan tenang. Jadi selalu ada di tengah gitu, Mas ya. Jadi nggak terlalu kebawa over euforianya, nggak terlalu sampai yang heboh jadi nggak aware gitu. Mereka tetap, kalau mereka lagi happy, lagi menang atau apa, mereka tetap tenang. Kalau mereka lagi sedih, lagi susah, lagi ada konflik, mereka tahu bagaimana caranya secara happy untuk mengatasi dan mengelola itu, dan itu luar biasa. Ini saya cerita ini merinding. Saya juga sebenarnya ikut merinding membayangkan kata ikhlas itu. Sepertinya memang sangat-sangat luar biasa waktu itu. Nah, kemudian setelah melakukan intervensi tadi itu pasti kan ada evaluasinya lagi, Mas. Apakah kembali lagi melihat performance mereka berdasarkan statistik yang tadi itu, ataukah seperti apa untuk evaluasinya itu sendiri, Mas? Ya, kalau dari saya evaluasi itu kita lihat berdasarkan indikator-indikator yang terukur ya, Mas, indikator yang jelas. Kembali lagi sih, nanti evaluasinya kembali membuka kembali bank data yang kita miliki dengan semua data yang dimiliki oleh staf pelatih maupun head coach. Coach menilai program ini seperti ini dan seterusnya, kita sangat terbuka dengan itu. Jadi psikolog olahraga tidak boleh hanya berpaku pada indikator capaian yang dia miliki saja.
tapi juga harus bekerja sama dengan baik dengan semua indikator capaian holistik. Sehingga kita itu bisa melihat juga data-datanya secara komprehensif itu seperti apa. Jadi itu acuan saya yang pertama untuk mengevaluasi. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah saya selalu menyediakan ruang untuk feedback, Mas. Artinya ketika ada pemain yang mau mengusulkan, coach itu punya usulan tertentu, staf pelatih lain, bahkan kitman, maseur, gitu ya, operasional itu mengusulkan sesuatu, saya membuka diri untuk ada feedback apa nih, gitu ya, terkait dengan apa yang sudah kita capai dan seterusnya. Jadi dua hal itu akan kita olah, gitu ya. Kemudian kita akan lihat lagi yang mana yang nanti menjadi evaluasi utama dan akan kita prioritaskan untuk segera dilakukan. Oke. Karena nggak semuanya sebenarnya bisa berjalan dengan mulus kan, Mas? Ya, iya. Oke, ini lagi nih yang terkait dengan tidak semua hal itu berjalan mulus. Nah, sebagai seorang atlet kan, sebagai seorang psikolog atau orang yang berkecimpung di bidang psikologi, kita pasti sangat mengedepankan alat tes ya, Mas ya. Bagaimana kita bisa untuk mengetahui state mentality seseorang itu secara objektif ya, pasti kita akan menggunakan alat tes, tidak hanya mungkin dengan observasi ataupun wawancara. Kita pasti harus kombinasinya dengan alat tes yang alat tes itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, harus selalu dipadukan dengan alat tes yang lainnya. Nah, permasalahannya adalah atlet-atlet kita ini kan ya bukan orang yang, kalau menurut saya bukan orang yang selalu ikhlas dalam tanda kutip untuk mengisi misalnya atau menjawab pertanyaan kuesioner itu. Nah, apakah Mas Afif juga menggunakan pendekatan yang sifatnya alat tes seperti itu, atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diukur menggunakan skala, ataukah memang pure berbasis daripada data-data yang dimiliki oleh klub dalam hal ini adalah presentasi performance-nya, Mas? Terkait dengan itu, Mas Muflih, tes yang sifatnya formal itu sebenarnya bukan tidak bisa dilakukan kepada atlet, tetapi ada beberapa kondisi-kondisi yang membuat atlet itu mungkin akan menghasilkan data yang kurang akurat, gitu ya. Pertama adalah karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya itu motorik gitu ya, di lapangan langsung gitu ya, ngobrol apa dan seterusnya. Kemudian kita berikan paper test, itu adalah suatu tantangan yang besar bagi mereka. Betul. Jadi ketika kita coba pakai tes yang formal itu, kebanyakan dari mereka, maaf Pak, saya capek. Nah, itu 15-20 menit sampai setengah jam gitu ya. Maaf Pak, saya tidak bisa melanjutkan, boleh nggak ini kita lanjutkan besok gitu ya. Oh oke. Nah itu kita identifikasi saya identifikasi di 1-2 bulan awal itu tadi, Mas Mufli, yang tadi saya cerita, diadaptasi. Saya waktu itu kan mencoba untuk menggunakan instrumen tes yang cukup baku gitu ya. Artinya secara administrasi, instruksi dan seterusnya itu ya seperti tes pada umumnya. Tapi tidak semua instrumen tes yang kita miliki itu fit. Artinya kita harus kreatif untuk mengembangkan pengukuran kepada atlet, tetapi yang betul-betul sesuai dengan kaidah ilmiah gitu ya, sehingga dalam beberapa kesempatan itu melahirkan kuesioner singkat dan melahirkan panduan observasi juga jadinya. Ketika kita pakai teorinya, kita cari, kemudian kalau diukur seperti ini itu bagaimana metodenya, kita diskusikan dan konsultasikan, dan akhirnya keluarlah metode-metode pengukuran atau alat-alat tes yang sifatnya itu memudahkan kita dan juga atlet untuk mengerjakan. Jadi untuk asesmennya seperti itu. Dan yang utama adalah observasi. Observasinya kedalaman ya. Kedalaman observasinya harus kuat. Jadi kalau psikolog cuma datang sekali, kemudian tiba-tiba kasih program, mungkin akan banyak hambatannya, Mas Muflih ya. Mungkin Mas Muflih bisa. Karena kenapa saya nanya seperti itu, karena saya punya pengalaman juga waktu itu ketika saya menyelesaikan studi di Universitas Indonesia. Saya kan memang objek penelitian itu kan ada atlet. Nah, kebetulan waktu itu atlet-atlet yang saya pilih adalah atlet yang ada di SMA Ragunan. Nah, kemudian kami mencoba untuk membuat suatu alat ukur mengenai ketangguhan mental. Kemudian kami cobakan
ke atlet-atlet yang ada di Ragunan. Nah, itu tantangannya luar biasa. Bagaimana kita bisa meminta waktu mereka sebentar untuk mengisi kuesioner itu, misalnya. Nah, itu menjadi tantangan-tantangan Masuk di tersendiri. kaca, Ibu. Sorry Mas. Tantangan yang tersendiri. Iya. Kemudian bukan hanya atletnya, kami juga kan meminta professional judgment daripada pelatihnya. Nah, sama juga pelatihnya pun juga memiliki waktu yang terbatas untuk mengerjakan kuesioner seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu faktor penghambat juga mengapa penelitian-penelitian yang sifatnya berusaha untuk sport science yang menjadikan atlet sebagai ingin membantu atlet sebenarnya untuk membantu performance-nya mereka agak-agak terhambat di Indonesia karena data kita mengenai atlet-atlet sendiri itu masih agak-agak buram ya, karena kita juga harus paham bahwa mereka ini sedang dalam masa latihan, mereka pasti capek sekali karena paginya harus melakukan latihan dan lain-lain. Nah, itu tantangannya luar biasa sebagai seorang peneliti psikologi olahraga di Indonesia, Mas ya. Mungkin betul. Mas Afif mengalami hal yang sama juga seperti ya, Mas ya. Iya, terutama untuk untuk pengukuran yang berbasis pada kuesioner yang kompleks panjang gitu ya. Itu bukan berarti tidak bisa sih, tapi mungkin butuh proses yang terkait dengan waktu yang lebih panjang, terus bagaimana kita menentukan kondisi yang optimal dan ideal bagi atlet untuk mengisinya itu kapan, karena kan tugas utama mereka berlatih. Dan di luar latihan mereka istirahat, ya kan, recovery juga bagian dari latihan. Jadi kapan psikolog masuk buat mengukur? Nah, kemudian kalau saya melihat dari cerita Mas Afif yang tadi bahwa Mas Afif punya data mengenai presentasi performance daripada atlet-atlet yang Mas Afif tangani, nah itu mungkin akan menjadi tantangan tersendiri kepada klub-klub atau misalnya individu-individu atlet-atlet yang tidak memiliki manajemen yang bagus, dalam artian mereka tidak punya orang-orang yang mencatat atau mengukur performance mereka di lapangan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membuat suatu istilahnya program latihan, atau misalnya kita berusaha untuk mengidentifikasi tanda-tanda dari risiko penurunan tadi itu ketika kita tidak memiliki data-data yang bagus atau tidak memiliki orang-orang yang bertugas untuk mencatat data. Taruhlah misalnya kita ada di klub yang masih dalam tahap yang belum bagus lah dalam sistem manajemen, atau misalnya kita berada di atlet-atlet pembinaan atlet yang memang atlet itu juga dananya masih pas-pasan. Nah, kita berusaha untuk membantu mereka dari sisi psikologis, tapi data yang kita miliki itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, cara-cara yang kita bisa gunakan untuk merangkum data tadi itu ketika kita berada pada kondisi yang tidak sebagus klub-klub yang sudah matang itu seperti apa, Mas Taufik? Oke, ini agak sulit pertanyaan. Oke, tapi gini Mas Muflih, yang pertama adalah kita harus harus menyepakati bahwa sebenarnya sport science itu adalah investasi untuk prestasi atlet. Jadi bahwa di dalam olahraga, kalau kita mau mengembangkan olahraga itu mencapai pada level yang lebih tinggi, maka sebenarnya salah satu investasi yang harus kita berikan adalah pada sport science, gitu ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua kondisi dari klub atau tim itu sama untuk bisa investasi pada bidang itu. Tapi sebenarnya investasi itu juga bisa dimaknai sebagai investasi knowledge. Jadi misalkan sumber dayanya itu mungkin tidak terlalu banyak, artinya mungkin hanya ada satu head coach pasti satu ya. Head coach mungkin asistennya hanya 2, maka mungkin 2 asisten pelatih ini yang bisa merangkap knowledge gitu ya. Mungkin yang satu itu nanti akan memberikan informasi selain hal-hal yang sifatnya statistikal, juga terkait dengan video analysis. Tergabung pada satu orang gitu ya. Nah, kemudian investasinya apa? Investasinya kan bukan orangnya tapi knowledge-nya.
Yeah. Jadi kalau misalkan satu orang ini bisa menguasai beberapa knowledge untuk handle data yang banyak di dalam tim olahraga, saya pikir itu bisa untuk sementara itu bisa mengelola gitu ya, bisa untuk menjawab kebutuhan akan kondisi-kondisi yang tidak sepenuhnya suportif untuk punya banyak staff yang handle banyak data itu tadi. Nah, kenapa saya katakan investasi yang lebih besar itu adalah bukan pada personnya tapi pada knowledge-nya? Karena sebenarnya eranya kan sekarang mudah banget Mas untuk belajar. Kita bisa mudah sekali untuk mencari tahu, terlibat dalam workshop, mungkin discuss juga. Kalau misalkan memang mau serius ambil kursus, ya. Kalau misalkan memang itu terkait dengan kepakaran ya ambil kursus itu tadi. Kalau misalkan masuk ke ranah terkait dengan telaah ilmiahnya ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk sekolah dan seterusnya. Nah itu investasi yang dalam 1% mungkin bisa berdampak luar biasa untuk tim. Nah yang paling atas adalah awareness dari pengelola tim ini. Jadi kalau pengelolanya aware, meskipun kondisi secara finansial klub atau timnya itu mungkin tidak terlalu mendukung, tapi pengelolanya itu paham bahwa sport science adalah investasi yang bagus untuk investasi yang besar untuk untuk mendukung level olahraga itu menjadi lebih tinggi, maka insya Allah ia akan punya kesadaran yang bagus dan akan melakukan pengelolaan baik itu di SDM-nya maupun di knowledge di SDM. Gitu sih. Ya. Ini saya agak terlena dengan ini ya pernyataan mengenai performance tadi itu. Saya sampai lupa isu kita yang kita bahas hari ini mengenai kesehatan mental daripada atletnya, karena penjelasan Mas Alfie menurut saya sangat-sangat menarik perhatian. Bagaimana kemudian presentasi tersebut bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan patokan dalam membuat suatu intervensi daripada atlet kita. Nah, saya mencoba untuk kembali ke topik yang kita bahas ini mengenai kesehatan mental pada atlet. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini adalah pandemi ya Mas, ya. Sekarang sedang berlangsung pandemi COVID-19 ini yang sudah berapa lama ini masih belum terlihat kejelasan untuk belum ada tren yang kita bisa memastikan bahwa COVID ini akan berakhir dalam waktu dekat. Nah, kemudian tentu saja COVID ini juga sudah memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya kepada industri-industri yang sifatnya usaha, tapi juga sudah berdampak kepada mundurnya penyelenggaraan event-event olahraga yang notabene merupakan sebuah tempat atau wahana di mana atlet itu bisa menunjukkan eksistensinya, bisa menunjukkan memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah yang mereka sedang kerjakan gitu loh. Nah, sejauh mana menurut Mas Afif COVID-19 ini mempengaruhi atlet kita dari sisi kesehatan mentalnya, Mas? Oke, COVID-19 ini sebenarnya isu yang perlu untuk kita telah lebih jauh karena dampaknya kepada atlet itu bisa beragam, Mas. Ada yang terdampak di ekonomi, ada yang terdampak pada rasa kepercayaan diri untuk back to sport gitu ya, untuk latihan lagi dan seterusnya karena merasa teman-teman mereka tuh punya perilaku yang nggak safe dan membuat saya tertular gitu ya. Bahkan hal yang lain adalah terkait dengan kelanjutan karir di masa mendatang. Nah, dari kesemuanya itu semuanya akan menghasilkan arah yang sama sih sebenarnya, bahwa ada kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi fokus pada atlet pada saat berlatih, fokus pada makna akan atlet yang seharusnya itu punya keterampilan maupun kebiasaan yang sangat profesional untuk menjaga levelnya, dan mempengaruhi bagaimana fokus mereka terkait dengan membangun karirnya ke depan. Di Indonesia, situasinya menjadi semakin parah karena menurut saya
kejelasan akan protokol dan seterusnya terkait dengan bidang olahraga memang sudah ada ya, memang sudah ada. Persatuan Dokter Spesialis Olahraga juga sudah buat, Kemenpora akan membuat, kemudian beberapa cabang olahraga IBL di bola basket itu sudah menyusun karena liganya akan segera jalan juga. Nah, tetapi sebenarnya kita juga harus tahu secara nyata apa sih yang dirasakan oleh atlet saat ini. Jangan-jangan bukan hanya sekedar ada dan tidak adanya protokol kesehatan. Nah, saya menilai saat ini belum banyak pihak-pihak yang sampai berusaha untuk mengungkap sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan mental atlet. Meskipun di di beberapa postingan teman-teman yang atlet dan seterusnya itu ada kegusaran-kegusaran, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran itu mudah mulai terlihat gitu kan. Tapi kan kita nggak boleh gegabah, masih langsung menyimpulkan bahwa oh berarti ini mereka terdampak parah gitu ya. Bahwa COVID mempengaruhi kesehatan mental mereka pasti, Mas. Jangankan atlet semuanya juga terganggu. Tapi faktor apa yang paling mengganggu mereka dan berpotensi untuk membuat mereka tidak sejahtera secara psikologis, itu yang kita perlu tahu. Saya ada hasil wawancara sebenarnya, jadi saya ceritakan aja ya. Ada satu atlet A, dia hanya bilang, saya hanya ingin liga ini berjalan kembali. Ya, saya hanya ingin bermain sepak bola kembali. Udah sebatas itu, gitu ya. Saya hanya ingin main lagi. Apakah ini terkait dengan gaji? Tidak. Ini terkait dengan makna hidup saya sebagai seorang atlet. Itu kan luar biasa, Mas. Jadi saya ini atlet profesional, kalau nggak ada aktivitas latihan yang sesuai dengan program, kemudian nggak ada pertandingan ya, kok saya mempertanyakan ke diri saya ini apa ya? Mereka ada kecemasan ke dalam. Lalu ada juga yang secara finansial memang secara terbuka mengatakan kalau kayak gini ya lebih baik saya jualan aja. Ada yang seperti itu. Tapi itu nggak sepak bola, itu bukan sepak bola. Itu cabang olahraga yang lain. Nah, hal-hal seperti data-data seperti ini kan sebenarnya harus kita kenali ya, Mas Muflih ya. Kenali sebagai indikasi-indikasi bahwa ada kondisi-kondisi yang mengganggu fokus atlet dalam makna dia sebagai profesional. Gitu ya. Itu sih. Wah, memang terkait masalah COVID ini luar biasa ya dampaknya, bukan hanya masalah kesehatan, tapi memang juga sudah sangat-sangat berdampak di masalah psikologis. Bukan hanya orang-orang yang yang biasa, tapi juga atlet tentu saja punya dampak yang luar biasa juga pastinya. Nah, kemudian Mas Afif, saya juga ingin bertanya mengenai apa saja sih yang Mas Afif lakukan selama COVID-19 ini ya kan. Yang saya tahu mungkin Mas Afif saat ini sedang punya mungkin afiliasi dengan beberapa tim atau atlet-atlet yang secara profesional memang meminta jasa Mas Afif sebagai seorang psikolog olahraga. Nah, hasil observasi Mas Afif sampai saat ini tuh bagaimana kemudian mereka atlet-atlet ini, bagaimana dampak COVID kepada mereka, dan bagaimana apa yang Mas Afif berikan atau apa yang Mas Afif sarankan kepada mereka, atau bagaimana cara Mas Afif memberikan intervensi apa yang mungkin Mas Afif berikan untuk bisa membuat atlet ini stay in maksimum mentality-nya. Itu gimana tuh Mas Afif? Berada pada kondisi mental state yang tepat untuk menghadapi situasi COVID ini ya, Mas Muflih. Iya, betul. Nah, kita harus lihat cabang olahraganya dulu, Mas. Kalau misalkan di sepak bola itu kan FIFA dan FIFPro itu kan berhasil mengidentifikasi bahwa yang sangat mengganggu atlet sepak bola dunia atau di luar negeri itu terkait dengan isu psychological confidence ketika mereka berlatih dan bertanding kembali di lapangan. Jadi mereka concern dengan itu dengan cara mengutamakan protokol kesehatan, memastikan tahapan-tahapan aktivitas yang dikelola oleh tim medis dan seterusnya itu memang support untuk itu semua.
kemudian juga memberikan layanan psikologis bagi atlet-atlet yang memang butuh dibantu oleh psikolog profesional. Nah, kalau di Indonesia kita harus lihat caburnya. Tapi secara umum sebenarnya kita bagi dua, Mas Mufli. Yang pertama adalah first aid-nya dulu. Jadi kan ada istilah psychological first aid untuk kondisi-kondisi pandemi. Nah, COVID juga salah satu kondisi bencana kan sebenarnya, gitu kan. Meskipun justru semakin sulit karena tidak terlihat, gitu. Virusnya kan nggak kelihatan. Gitu. Sehingga banyak orang itu sebenarnya yang menjadi punya persoalan psikologis karena berkutat dengan pikiran-pikiran negatifnya sendiri. Kemudian berkutat juga dengan kecemasan dan kekhawatiran karena ketidaktahuan akses informasi yang tepat dan seterusnya. Nah, di level yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka adalah untuk kalau misalkan butuh informasi yang memang akurat dan tepat, kita sebagai psikolog itu memang harus punya tuh referensi. Misalkan saya butuh nih untuk penanganan COVID, untuk gejala yang seperti ini, apa yang harus pertama kali saya lakukan? Kita seorang psikolog, tapi kita harus punya informasi itu. Kenapa? Karena kalau kita berhasil menginformasikan itu, memberikan linknya, kemudian menginformasikan di mana kita bisa menghubungi dan mungkin di rumah sakit mana kita bisa mendapatkan pelayanan itu, maka itu akan menghasilkan ketenangan kan bagi person yang kita tangani. Maksudnya bukan kita yang menangani langsung secara medis, tapi kita memberikan referensi itu adalah termasuk dalam supporting untuk kondisi-kondisi COVID ini. Plus juga yang sederhana adalah sebagai psikolog kita jangan memposting sesuatu atau menampilkan sesuatu di media sosial yang justru menambah kepanikan dan kecemasan. Sifatnya menakuti, Mas ya. Termasuk perilaku kita sehari-hari, kayak misalkan, pas kita olahraga kita harus seperti apa. Saya pernah tuh posting saya lagi sepedaan gitu kan. Saya memang tidak pakai masker, ya. Saya memang tidak pakai masker, tapi saya sepedaannya di jam yang tidak ada orang lain dan saya betul-betul memastikan diri saya itu tidak bergerombol, seperti itu. Karena kita itu pasti akan dilihat oleh orang lain kan. Betul. Lalu yang ketiga, selain dua hal itu dari kitanya sendiri menampilkan perilaku yang seperti apa, kemudian supporting untuk psychological first aid, kita harus siap untuk kondisi-kondisi, kalau istilah medis kan kegawat daruratan. Jadi misalkan ada kondisi atlet kita yang betul-betul secara psikologis terdampak COVID, sehingga mereka tuh mengalami panik berlebih, kecemasan berlebih, kemudian mengalami kondisi-kondisi state of emotional yang misalkan itu naik turun secara tajam dan butuh dibantu secara profesional, maka kita harus membuka diri kita untuk memberikan pelayanan kepada mereka semua. Kalau misalkan memang kita tidak bisa, kita diharapkan mampu untuk merefer atau merujuk kepada siapa mereka bisa mendapatkan penanganan. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Mas Habib ya. Saya coba bawa lagi kita ke masalah kesehatan mental terkait dengan injury. Nah, saya adalah dulunya adalah seorang atlet profesional tenis lapangan yang pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin 2016-2017, saya sempat mengalami cedera ACL waktu itu. Nah, saya kemudian tidak memutuskan untuk melakukan operasi karena saya melihat saya tidak pada posisi saya akan fokus di atlet lagi waktu itu. Jadi saya merasa bahwa cedera ini tidak apa-apa, karena saya setelah riset juga bahwa tidak apa-apa ternyata kalau kita ACL itu ketika kita tidak melakukan aktivitas yang sifatnya refleks, itu tidak masalah. Jadi tetap keseharian kita itu mungkin saya terganggu sedikit, tapi masih bisa kita menjalani hidup ini secara normal seperti biasa. Nah, tapi kemudian saya mulai mempertanyakan diri saya waktu itu ketika saya berusaha untuk jogging pagi lagi, kemudian saya berusaha untuk ingin main lagi, kembali main tenis, ternyata susah sekali ketika kita berusaha untuk bergerak secara refleks, karena olahraga tenis juga itu kan butuh sedikit refleksnya masih. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba untuk operasi.
Nah, operasi kemudian recovery selama 6 bulan, 7 bulan itu ternyata pertama kali menginjakkan kaki ke lapangan itu luar biasa ketakutan yang dialaminya. Selalu terbayang karena kan kejadiannya saya waktu itu di lapangan tenis ya Mas ya, jatuh jatuhnya kejadiannya di lapangan tenis, kemudian scene atau kejadian itu selalu terekam di memori saya. Nah, ketika saya masuk ke dalam lapangan atau melakukan pemanasan waktu itu, saya selalu teringat akan kejadian-kejadian itu yang akhirnya saya agak mengurangi atau karena ketakutan tadi itu saya menjadi tidak 100% bisa latihan dengan baik. Nah, Mas Afif, dari pengalaman Mas Afif menangani orang-orang yang baru pulih dari cedera tadi itu, apa yang pertama kali ingin diperbaiki sih dalam tanda kutip tadi itu, apa yang harusnya diperbaiki atau apa yang harusnya seorang psikolog olahraga lakukan ketika mereka menangani seorang atlet yang cedera, yang ingin balik ke lapangan pasca cedera gitu Mas? Cerita Mas Muflih tadi sebenarnya juga cerita yang saya alami ya. Tapi mungkin kondisinya bukan ACL, jadi saya sebenarnya kalau orang lain mungkin melihat hanya sprain, ankle sprain sebenarnya, tapi yang membuat jadi fatal adalah ankle sprain-nya mendapatkan penanganan yang salah. Jadi pada saat itu belum seperti sekarang ya, seperti klinik fisio itu ada banyak edukasi terkait dengan do riser not harm dan seterusnya, itu kan sekarang banyak. Dulu salah penanganan sehingga bisa kembali tapi tidak kembali 100%, dan saat itu turun dan seterusnya. Nah, ketika tadi pertanyaannya adalah sebagai seorang psikolog olahraga, apa yang harus kita tangani pada saat kita mendampingi atlet yang cedera? Pertama adalah kita harus hadir dulu. Kita harus hadir dulu untuk memberikan dukungan emosional pada atlet. Entah itu by phone, entah itu hadir secara langsung ketemu dengan dia. Kemudian hindari untuk langsung, sudah nggak apa-apa yuk, jangan dipikirkan. Jangan. Itu big no. Jangan, karena pada saat tahap awal cedera itu dialami oleh seorang atlet, maka yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya adalah kemarahan. Kenapa ini terjadi pada diri saya? Kekecewaan. Kenapa ini bisa terjadi pada diri saya di saat saya mungkin karirnya sedang menanjak atau sedang penting-pentingnya preparation untuk big game, entah itu Olimpik atau Asian Games atau PON. Nah, kita harus memahami dulu, sebagai psikolog olahraga kita harus memahami dulu bahwa kondisi yang sekarang ada pada diri atlet adalah kemarahan dan kekecewaan. Jadi hindari menggunakan kata-kata yang optimis pada saat state emosinya masih ada di level itu. Ya ibaratnya kalau kita lagi kesal karena suatu hal, terus tiba-tiba ada orang ngomong, udahlah nggak usah dipikirin, kita makin kesal kan Mas? Betul. Nah itu analogi yang sederhana. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa berempati akan cedera yang dialami oleh seorang atlet ini, maka pelan-pelan kita akan bantu dia secara kognitif untuk acceptance. Bahwa cedera ini mau diingat kembali seperti apapun itu sudah terjadi gitu loh. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengajak atlet untuk sampai di level acceptance itu adalah tahapan yang harus kita sangat hati-hati. Sangat hati-hati sekali. Justru pertama kalau menurut saya yang biasa saya lakukan adalah pertama kita biarkan saja dia untuk mengungkapkan kemarahan, kekesalan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan dan seterusnya sampai tuntas. Mau nangis, mau teriak-teriak dan seterusnya, biarin, nggak apa-apa gitu ya. Biarkan dia memunculkan itu. Nah, pada saat kita sudah melihat bahwa sudah keluar semua gelombang marah dan kecewanya, baru kita coba berikan suatu pertanyaan gitu ya, atau kalimat yang itu menguji sebenarnya secara kognitif bagaimana penilaian dia akan cedera ini. Gitu ya. Misalkan dengan pertanyaan, dengan kondisi yang sekarang kamu alami, apa yang ingin kamu lakukan untuk kembali pulih? Nah, kita kan ukur dua hal di sana. Bagaimana motivasi dia, bagaimana kemauan dia untuk kembali ke lapangan, dan bagaimana persepsi dia akan cedera itu, mengganggu atau tidak, dari pertanyaan sederhana itu.
Kalau ternyata dia bilang, saya mau kembali ke olahraga, saya mau kembali lagi, saya mau kembali ke lapangan lagi, saya harus berprestasi, saya mau ini dan seterusnya. Oke, kalau memang itu menjadi tujuan, kita harus terima dulu bahwa kamu cedera, gitu ya. Dan kita harus menjadikan itu sebagai dasar awal mula di mana kita akan memperbaiki secara bertahap untuk mencapai tujuan itu. Setelah accept, berarti kan accept tuh, dia sudah accept, kemudian kita bantu dia untuk membuat goals dia bersama dengan visio dan tim dokter. Nah, kita bantu di setiap tahapan itu ada short term goals-nya, mungkin weekly gitu ya. Kalau ACL itu kan 6 bulan ya, 6 sampai 7 bulan kan, Mas. Nah, 6-7 bulan itu kan nanti ada evaluasi. Nah, kita buat untuk minggu pertama itu mungkin pasca operasi, hal yang perlu didampingi secara psikologis adalah untuk menempatkan pikiran bahwa operasi sudah selesai dan berarti Anda harusnya lebih optimis karena berarti kan sudah tertangani. Pendekatannya lebih ke rasional emotif sih. Pendekatannya lebih ke rasional emotif sih. Karena itu, apa ya Mas ya? Yang saya alami waktu itu adalah ini mungkin menjadi kesyukuran tersendiri ya, karena mungkin saya belajar psikologi pada saat itu dan memang punya concern di bidang psikologi olahraga dan juga masalah kesehatan mental itu. Ketika saya mengalami cedera itu betul sekali, memang tadi saya berusaha saya mempertanyakan diri saya, kemudian saya mengalami kemarahan yang betul-betul yang seperti ya kenapa ini terjadi sekarang gitu ya kan. Nah kemudian tapi ternyata ketika kita berusaha untuk menerima menerima kalau cedera ini memang mungkin sebuah musibah yang diberikan supaya kita bisa lebih apa dan sebagainya. Nah penerimaan itu membuat semuanya agak lebih ringan untuk dijalani. Nah, tapi untuk sampai pada tahap itu sangat berat dan mungkin saja untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki taruhlah ilmu di bidang psikologi ataupun tidak memiliki kesadaran emosi pada saat itu, mungkin saja range-nya akan lebih panjang. Nah, Mas ya, yang menjadi kemudian ironis saat ini adalah saya yakin banyak sekali orang-orang yang mengalami cedera tapi tidak mendapatkan penanganan mungkin secara medis mereka tertangani dengan baik, tapi secara psikologis itu tidak tertangani dengan sangat baik. Nah, itu yang menjadi masalah saat ini, yang menjadi isu juga saat ini. Nah, menurut Mas Afif sendiri, berapa lama sih durasi waktu yang dibutuhkan seseorang untuk keluar daripada zona-zona seperti itu dan apa saja selain daripada kita tadi mencoba untuk memberikan biarkan mereka menerima dulu, tidak langsung hadir kemudian memberikan kata-kata yang optimis tadi. Kemudian apalagi sebenarnya yang seharusnya dilakukan kalau kita misalnya berada sebagai seorang teman ya Mas ya, yang mungkin pendengar kita ini punya seorang teman yang mengalami atau berada di posisi saat ini. Temannya atau sahabatnya mungkin mengalami cedera atau dia sendiri sekarang sedang mengalami cedera. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa sampai di tahap acceptance yang tadi itu loh Mas? Karena menurut saya itu berat sekali. Mas, bagaimana menurut Mas Afif ya, apa yang harus kita lakukan baik kita sebagai teman atau orang yang mengalaminya itu sendiri supaya kita bisa berada di tahap acceptance tadi itu di durasi yang tentu saja agak lebih cepat sehingga proses-proses yang lain itu bisa semakin cepat juga, Mas. Terlebih itu karena teman ya Mas Muflih ya. Kalau teman yang ngomong itu kan kadang-kadang kita yang cedera itu kamu nggak ngerasain yang tak rasain. Ya, betul. Jadi sudah ada penolakan terlebih dahulu. Ya. Nah, sebenarnya yang bisa kita bantu, ini kita bisa bantu untuk rekan-rekan kita yang sedang cedera itu pertama kali adalah bertanya tentang bagaimana persepsi dan penilaian dia akan cedera itu. Itu simpel sebenarnya Mas Muflih, tapi di dalam pertanyaan itu mengandung efek gitu ya. Ada efek di mana ketika orang yang cedera itu menjawab, sebenarnya dia sedang mengukur dirinya sendiri. Nah, sebagai teman, mungkin kita bisa menggunakan jawaban itu tadi untuk mengingatkan kembali akan kemauan itu. Contoh misalkan, gimana dengan cedera ini, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ya,
aku bakal operasi nih kayaknya nih gitu ya, dan coba sih akan kembali lagi soalnya masih pingin banget nih main. Oh ya udah yuk, kita akan dukung kok. Nah gitu. Teman itu kan tujuannya adalah untuk memberikan dukungan, Support. tidak malah takutnya nih ada beberapa teman-teman yang seperti ini tapi Mas Mufli. Oh ya udah bagus kalau kayak gitu. Soalnya aku dulu pernah ngalamin nih. Nah aku dulu itu selesai 3 bulan. Padahal cederanya mungkin lebih parah dari itu dan harus kayak Mas Mufli ACL gitu kan. Temennya mungkin cederanya terlihat sama tapi sebenarnya lebih ringan. Ya. Lalu persepsi teman yang cedera ini kan, 3 bulan saya sembuh gitu. Ketika sudah 4 bulan, 5 bulan, bukan tidak mungkin kan dia akan frustasi. Betul, kecewa. Jadi yang utama sebagai teman adalah kita juga ekstra hati-hati. Jadi daripada kita memberikan daripada kita memberikan usulan atau saran, lebih baik lebih banyak gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menghasilkan insight bagi orang yang cedera. Teman kita yang cedera itu untuk berpikir dan kemudian menilai dirinya. Kita bantunya di sana. Kalau menurutmu berapa lama kamu akan sembuh? Kira-kira segini gitu kan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ya? Nanti aku akan konsul lah gini. Oke. Boleh nggak aku temenin misalkan gitu. Padahal sebenarnya niatnya kan untuk memberikan dukungan kan. Beda kan bahasanya kan. Oke, tak temenin ya biar kamu merasa lebih baik. Mungkin kita akan enggan. Tapi kalau kita bertanya, boleh nggak aku temenin? Aku juga pengen tahu gimana sih gitu ya. Lumayan juga kan sambil belajar. Ya udahlah, ayo sekalian. Itu akan lebih. Jadi lebih banyak, menurut saya kalau di konteksnya pertemanan, banyaklah menggunakan dialog-dialog yang itu seperti bertanya. Padahal sebenarnya itu memunculkan insight. Iya, karena kan tidak semua orang bisa memiliki akses ke orang-orang profesional seperti Mas Afif ya. Betul, Jadi mereka butuh orang-orang yang suportif dan juga positif gitu. Nah makanya buat orang-orang yang mungkin saja memiliki teman atau keluarga yang sedang dalam keadaan cedera. Nah, saran-saran Mas Afif tadi itu sangat perlu untuk dipertimbangkan bagaimana kita tidak datang ke mereka dan memberikan pertama tadi itu kata-kata yang sifatnya menggampangkan sesuatu ya supaya kekecewaan daripada mereka itu tidak muncul. Nah, kemudian kita juga harus menjaga supaya teman kita ini atau keluarga kita ini tidak menjadi kecewa dan akhirnya frustasi ketika kita membandingkan misalnya apa yang kita alami kemudian apa yang mereka alami. Yang harus kita lakukan adalah kebanyakan untuk bertanya kemudian bertanya yang sifatnya menguji rasional thinkingnya teman kita tadi itu supaya dia bisa berpikir kemudian memiliki motivasi tersendiri dari hasil pikirannya itu bagaimana dia bisa sembuh dan atau apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa ke depannya setelah mengalami cedera ini. Seperti itu mungkin Mas Afif ya secara singkatnya. Betul. Dan ada lagi Mas Mufli, kita sebagai teman juga harus provide informasi yang baik. Ini sama kayak penanganan yang COVID tadi, bahwa kita sebagai teman diharapkan juga mampu punya informasi-informasi yang akurat ketika misalkan teman kita yang cedera itu butuh klinik fisio mungkin, gitu ya. Aku cederaku seperti ini nih, kemana ya lebih baik? Oke, kalau kamu mau, aku punya nih informasi tentang itu. Nanti kalau bisa akses ke sini itu simpel tapi luar biasa ini ya. Nilainya ke orang tersebut itu luar biasa. Membuat teman itu jadi kayak, wih luar biasa nih temanku ini gitu ya, bantu banget nih kayak gitu. Itu lebih baik. Artinya dia tuh paham bahwa teman kita yang cedera itu paham bahwa dirinya butuh dibantu dan merasa senang karena temannya itu membantunya dengan tepat. Gitu ya. Jadi tidak memaksakan, kamu sini aja lu. Nah itu kan maksain. Banyak juga teman yang seperti itu. Yang sampai akhirnya mungkin kan akhirnya salah penanganan karena ya kita diarahkannya kepada orang yang mungkin saya tidak memiliki pengetahuan secara keilmuan yang mungkin dari pengalaman saja dan ya seperti itu. Oke. Itu saja mungkin ya Mas Afif, luar biasa sekali, kita udah 1,5 jam kita ngobrol, luar biasa. Mudah-mudahan banyak nilai yang bisa kita ambil daripada obrolan kita saat ini. Amin. Nah, terakhir sebelum kita tutup, saya ingin Mas Afif mungkin memberikan closing statement ataupun saran yang
kepada teman-teman kita nih, orang-orang yang di luar sana yang mungkin saya sekarang berada dalam posisi bingung karena mereka mungkin mau untuk melanjutkan karir di bidang psikologi olahraga, tapi mereka bingung akan jadi apa nantinya, apakah kita bisa hidup di psikologi olahraga. Nah, mungkin bisa diberikan insight tersendiri buat teman-teman kita yang seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Muflih. Jadi sebenarnya saya mungkin belum berhak untuk dianggap layak untuk memberikan statement kepada rekan-rekan semua. Tapi saya hanya akan sharing bagaimana menariknya dunia psikologi olahraga, bagaimana luasnya aspek-aspek psikologi yang bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan, dan juga betapa besarnya kebutuhan akan keilmuan psikologi di dunia psikologi olahraga, di dunia olahraga. Sehingga untuk teman-teman sekarang yang mungkin sedang kuliah psikologi, saya pikir ketertarikan pada dunia psikologi di bidang olahraga itu sudah menjadi starting point yang luar biasa. Ya, jadi coba cari dan gali lebih jauh sebenarnya psikologi itu di olahraga itu seperti apa sih. Ketertarikan itu harus dipupuk sejak awal karena sampai saat ini nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya psikologi di bidang olahraga itu masih belum ketemu limitnya. Dan itu betul-betul menggambarkan bagaimana konteks keilmuan ini memang digaungkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang sudah lulus, yang mungkin sekarang kebingungan, saya kira-kira kalimat yang sering itu kan bisa hidup nggak ya saya dari psikologi olahraga. Sebenarnya semua kembali kepada upaya apa yang sudah kita kembangkan untuk meningkatkan wawasan kita. Gitu ya. Kalau misalkan memang sudah konkret apa yang kita pelajari, apa yang kita upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang kita miliki dan seterusnya, maka semakin besar peluang kita untuk memaknai psikologi olahraga sebagai suatu pekerjaan yang profesional. Ilmuwan psikologi maupun psikolog olahraga sebagai suatu pekerjaan yang profesional. Karena Mas Mufli sebenarnya sudah pernah sharing ini kemarin pada saat bincang di SciSport itu, bahwa sebenarnya yang membuat kita itu terkungkung pada pemaknaan bahwa nanti kita bisa bekerja nggak ya di dunia psikologi olahraga adalah mindset kita sendiri. Betul. Kalau kita mau dan berani untuk membuka wawasan kita bahwa ada banyak opportunity, ada banyak ruang, ada banyak kebutuhan, maka sebenarnya ya, kalau kita mau meningkatkan kualitas kita sendiri, ya kita akan berada pada level itu juga. Dan saya pun juga masih sedang berusaha terus gitu ya untuk terus mengukur ada demand, ada kebutuhan seperti ini, maka apa yang harus saya pelajari untuk saat ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan, sehingga jangan berpikir pada suatu hal yang sifatnya kerjanya pasti akan begini, tidak. Karena kompleksitas dunia psikologi olahraga, maka sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan itu nanti tergantung penajaman potensi dan kompetensi apa yang akan rekan-rekan bawa bersamaan dengan mempelajari psikologi olahraga itu sendiri. Dan good luck. Iya. Oke deh. Kalau begitu, terima kasih banyak Mas Afif atas waktunya. Luar biasa sekali. Saya ingin sekali lagi terima kasih banyak nih, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akhirnya saya bisa merefresh kembali, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang Mas Afif berikan kepada saya dan juga teman-teman pendengar podcast Mindset ini. Saya juga ingin mengatakan kepada seluruh teman-teman yang mendengarkan bahwa apa yang saya dan Mas Afif bicarakan ini murni adalah dari pengetahuan dan pengalaman kami. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang sifatnya berbeda, itu sangat-sangat bisa untuk kita diskusikan bareng-bareng ya. Itu nanti silahkan teman-teman bisa untuk diskusi. Saya punya kontak kok di Instagram saya, di podcast saya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk
ngajak saya diskusi masalah apa yang teman-teman mungkin tadi agak-agak membingungkan, misalnya penjelasan Mas Afif atau misalnya apa yang saya tanyakan. Nah, itu kita bisa langsung diskusikan. Nah, nanti juga saya akan simpen Instagramnya Mas Afif supaya teman-teman juga bisa langsung follow dan juga bisa berinteraksi langsung dengan Mas Afif. Oke, Mas Afif, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mas Rafli. Oke, dan mohon selalu untuk digelorakan psikologi olahraga ini, Mas, untuk saling membantu supaya psikologi olahraga ini bisa tersebar dengan luas dan bisa semakin banyak orang-orang yang tertarik di bidang psikologi olahraga. Amin, insya Allah. Ya. Saya mau Instagram story dulu ya, Mas Afif ya? Boleh? Siap, boleh, silakan. Nah, halo Mas Afif. Oke. Halo teman-teman. Kita udah bicara panjang berapa menit ya? Kita udah sekitar hampir 2 jam. Hampir 2 jam, tapi tidak terasa, kayak 10 menit ya. Terima kasih banyak Mas Afif. Seru banget. Luar biasa. Nanti kita akan posting di podcast dan juga di Instagram TV. Ya. Terima kasih banyak Mas Afif atas ilmunya ya. Nanti kita terima kasih lagi sama teman-teman. Oke, terima kasih.